Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan membuat personal homepage dan media pembelajaran dengan template Bootstrap. Nah, pertama-tama kita akan buat personal homepage dulu, kemudian dilanjutkan dengan media pembelajaran. Baik, kita mulai saja. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita download dulu template yang akan kita gunakan. Kita biasanya gunakan Bootstrap yang free ya. Contohnya kita coba cari namanya Start Bootstrap seperti ini. Nah, ini kita tinggal buka saja. Setelah ada di sini kita bisa lihat template apa yang bisa kita download. Nah, di sini ada bermacam-macam, ada admin dan dashboard. Ini sangat lengkap sekali. Kemudian ada landing page, kemudian ada business corporate, kemudian ada portofolio dan resume, kemudian ada blog. Nah, kita bisa lihat ke bawah juga ya, sini. Kita download dulu satu sebagai contoh, kemudian kita akan lanjutkan untuk pembuatan yang selanjutnya. Nah, kita bisa pilih dari landing page saja ya. Misalkan kita akan membuat personal homepage, ini sudah diambil yang landing page saja. Nah, kita bisa pilih salah satu ya. Misalkan kita download yang mana nih, yang kira-kira mudah untuk dieditnya. Jadi yang termudah dulu. Mana tadi? Yang paling depan. Oke. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Jadi kita ada dua nih. Yang pertama adalah menggunakan template full width pics, dan yang kedua adalah nanti untuk media pembelajaran kita gunakan clean blog Checky ya. Kita download dulu yang ini. Nah, ini akan ada tampilannya seperti ini. Sekarang kita lihat dulu isi dari template ini. Kita bisa launch live preview. Nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil yang nanti akan bisa dibuat ya. Jadi sebelum kita memilih template, kita bisa live preview dulu supaya bisa melihat seperti apa templatenya. Jadi jangan di-download dulu. Nah, di sini akan disediakan untuk 3 device ya. Yang pertama adalah desktop preview seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tablet preview seperti ini. Yang ketiga adalah mobile preview. Nih ya. Jadi kalau misalkan mobile preview, jadi otomatis dia akan menyesuaikan sesuai dengan laptop atau sesuai dengan HP ya. Nah, sekarang setelah sesuai, misalkan ini yang kita pilih, kita tinggal download filenya seperti ini. Karena gratis ya, jadi bisa langsung diambil. Kemudian kita bisa ambil filenya ya dari menu download tersebut. Misalkan ini ya, kita cut saja. Kemudian kita menuju ke examnya. Kita menuju ke exam seperti ini. Nah, masuk ke htdoc. Kemudian kita mau buat di sini ya. Misalkan kita paste aja di root foldernya seperti ini di htdoc, kemudian dipaste di sini. Nah, sekarang kita extract here seperti ini. Nanti akan muncul foldernya jadi seperti ini. Start Bootstrap full width pic ya. Nah, kita rename folder ini menjadi namanya misalkan personal homepage. Kita bisa singkat saja misalkan homepage
ya. Nah, hasilnya nanti kita bisa lihat di dalamnya itu ada satu file index, kemudian ada satu folder JavaScript yang kita bisa isi script yang lain kalau misalkan dikembangkan, kemudian ada style CSS, kemudian ada asset di sini. Asset isinya favicon. Favicon tuh untuk icon yang ada di atas. Nah, karena kita butuh merubah background dan ada foto di sana ya, maka kita sediakan juga foto profilnya. Nah, kita ambil dulu, misalkan ini foto profilnya saya sudah siapkan. Nanti kalian siapkan ya, satu wallpaper, satu foto profil. Nah, kita kopikan ke homepage, kemudian kita bikin folder di sini. Foldernya supaya itu tahu punya kita, usahakan menggunakan bahasa Indonesia saja. Ya, misalkan gambar seperti ini foldernya. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Kita paste di sini. Ctrl V. Ya. Nah, ada dua file. Yang pertama adalah file PNG, yang kedua adalah JPG. Ya, JPEG atau PNG. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita edit filenya. Jadi file index ini filenya adalah file HTML. Tuh lihat ya, pas kita search itu ada tulisannya Chrome HTML. Nah, sekarang kita edit. Caranya klik kanan, kemudian edit with notepad. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu dari dasar ya. Kita mulai dari notepadnya dulu. Di tombol notepad di sini ada menu untuk zoom. Jadi jika kodenya terlalu kecil kita bisa zoom ya, biar bisa terlihat mudah apa salahnya. Kemudian kalau misalkan kita bisa mau melihat keseluruhannya, kita bisa kecilkan gitu ya. Nah, kemudian tag HTML itu boleh di enter ya. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan terlalu panjang, kita bisa enter seperti ini. Ini masih dibaca dari tag buka sampai tag tutupnya. Tuh lihat di sini dikasih tahu bukanya warna biru, tutupnya warna biru. Kalau kita sorot di sini, nanti akan tahu ini bukanya, ini tutupnya. Kalau misalkan kita klik head, maka akan ditunjukkan mana bukanya, mana tutupnya. Ini sudah terlihat jelas ya, mudah ya di Notepad++ ini. Kemudian di sini ada juga tulisan yang warna hijau. Tulisan warna hijau ini tidak dibaca ya. Tulisan warna hijau ini tidak dibaca. Ini adalah kode HTML. Jadi kalau misalkan di HTML untuk membuat keterangan caranya seperti ini. Nah, setiap kita buat program, baiknya kita buat seperti ini. Kita buat keterangan-keterangan agar kita tahu itu apa isinya. Nah, sekarang yang di sini ya, yang di sini include bootstrap itu adanya di file CSS ini. Jadi file bootstrapnya ada di CSS style ya. Kalau misalkan ada tambahannya, bisa ditambahkan di sini supaya bootstrap yang bentuknya CSS itu diletakkan di folder CSS. Kemudian kalau bootstrap yang bentuknya JavaScript itu dituliskan di JavaScript. Nah, sekarang ini HTML-nya dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Ininya, language-nya. Kemudian di sini ada meta charset. Di sini meta charset ini digunakan untuk mengenali tulisan itu dalam UTF-8. Nah, kalau misalkan menggunakan UTF-8, maka tulisan Arab itu akan tampil dengan lebih baik. Kalau misalkan tanpa tulisan charset UTF-8 ini, biasanya tulisannya akan kotak-kotak. Nah, kita lanjutkan. Untuk isinya ada di body ini, diawali dari nav ya. Dari nav ini adalah untuk membuat menu di atas. Ini bisa dikembangkan ya, banyak
bentuk nav ini, ada yang bentuknya nanti drop down ya. Nanti kita bisa lihat. Ini saya coba buka di sini kalau misalkan mau lebih jelas, ada di W3 School Bootstrap. Di sini ada macam-macam bentuk dari tutorial Bootstrap. Ini adalah Bootstrap 3. Sekarang sudah Bootstrap 5. Tapi silahkan jika masih menggunakan Bootstrap 3 nggak masalah. Nah, untuk nav sendiri di sini ada tutorialnya. Cara membuat menu ya, nanti bisa dibaca aja satu-satu. Kayak misalkan ini image juga ada, bisa ellipse kayak gini, ada rounded, ada thumbnail. Nah, nanti kita juga akan membuat bentuk fotonya seperti ini, circle ya. Nanti kita bisa lihat di sini nanti ya, pada saat ada foto. Nah, ini nih, rounded circle image ya, image fluid rounded circle. Circle tuh maksudnya seperti ini, bulat. Nah, ini ada rounded corner, ini rounded circle. Nah, selanjutnya kita ganti ini di baris ke-19 ya. Kenapa 19? Karena tadi sudah saya enter ya. Ini kita ganti. Misalkan kita ganti jadi Saluki home page. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah ini ya. Ini adalah supaya pada saat diklik tulisan ini akan muncul balik lagi ke indeksnya. Maka kita tulis index.html. Kemudian selanjutnya adalah ini ya. Saya kecilkan dulu. Nah, ini yang selanjutnya adalah home. Oke. Yang home ini harusnya kita ganti ya, jadi index.html. Semuanya nulis pakai huruf kecil ya. Ini untuk home. Kemudian untuk about kita ganti jadi about.htm. Boleh HTML, boleh HTM ya. Kemudian kontak kita ganti jadi kontak.htm. Nah, sekarang kita mau lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita coba buka di sini ya. Manggilnya localhost. Tadi nama foldernya adalah homepage. Enter. Hasilnya akan seperti ini. Nah, loh kok mati, nggak ada hasilnya. Ini tandanya examnya belum dijalankan. Coba kita buka lagi ke sini ya, ke C. Ini klik C, kemudian klik exam, kemudian turun ke bawah sini ada kontrol exam control. Kita klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, rada loading. Nah, ini ya. Ini karena ini mati semua, maka servernya nggak jalan. Jadi untuk menjalankan servernya, kita jalankan server ini di Apache ya. Kita jalankan, maka kita start sini. Nah, untuk menjalankan database-nya, kalau nanti sesudah UTS kita menggunakan database, kita bisa start ini. Tapi sementara kita nggak usah jalankan MySQL-nya, nggak apa-apa. Nah, exam control panel ini berjalan di background, sehingga pada saat kita tutup seperti ini, ya, ini masih tetap jalan, ada di bawah, sebelah kanan bawah ya, di sini. Nah, sekarang kita balik lagi ke browsernya, kita tinggal reload atau kita klik refresh atau klik F5. Kita reload seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Saluki homepage, kemudian ini seperti ini. Nah, sekarang saya
online ya di sini. Saya coba matikan WiFi-nya. Saya matikan WiFi-nya. Sekarang kita refresh. Hasilnya akan seperti ini. Kenapa? Karena ada script yang diambil dari internet. Tuh ya. Semua gambarnya hilang karena scriptnya diambil dari internet. Oke, sekarang untuk mengatasi ini saya matikan internetnya ya, supaya kalian tahu bahwa pada saat di rumah nggak ada internetnya, ini akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi baca skripnya. Oh ya, ini kita tambahkan ya, supaya kalian tahu cara menambah menu. Oke, lihat dulu. Sini ada home, about, sama kontak. Kita tambahkan satu lagi di sini, misalkan pengalaman ya. Kita tinggal copy li-nya, li sampai li, kita copy seperti ini, Ctrl C, kemudian enter, Ctrl V. Oke, sekarang di sini kontaknya kita ganti jadi experience, kemudian ininya kita ganti juga jadi experience. Oke. Sekarang kita refresh webnya, akan jadi seperti ini. Ada tulisan experience. Kalau misalkan kita klik, akan tulisannya object not found. Artinya, objek ini belum dibuat atau tidak ditemukan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi di bawah sini. Tadi backgroundnya hilang pada saat dia tidak online. Oke, saya zoom di bagian nomor 32 ya. Nih, saya highlight di bagian 32. Saya geser ke kanan. Nah, ini ada URL untuk si file background tadi. Ya, background tadi. Sekarang kita ganti dengan punya kita sendiri. Namanya adalah gambar slash apa tadi? Lupa. Namanya ada di sini, gambar slash wallpaper JPEG, wallpaper titik JPG. Oke, kita refresh dulu. Oke, tulisan gambarnya sudah kembali ke sini. Sekarang gambar ini adalah gambar yang kita punya, diambil dari file gambar. Nah, sekarang fotonya. Fotonya di sini requirement-nya adalah 150 kali 150. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini ada foto ya. Kita lihat dulu. Kita open with. Bisa gunakan Microsoft Office Picture Manager atau software lainnya lah, apapun ya itu ya. Yang penting softwarenya bisa mengedit gambarnya. Kalau gambarnya nggak diedit bisa banget ya. Di sini original size-nya adalah 90 kali 121. Nah, sekarang kita bisa custom di sini ya. Kita ganti jadi 150 kali 150. Jadi nanti jangan nanya, "Pak, saya tidak punya Microsoft Office Picture Manager." Ya, kalau nggak punya, ya nggak usah pusing. Nggak apa-apa. Gunakan Paint atau dibiarkan seapa adanya. Tapi nanti besar sekali ya. Oke, kita simpan. Nah, kalau gunakan Paint bagaimana? Kalau gunakan Paint, kita tinggal klik kanan, open with, ada Paint, ada Adobe. Boleh ya. Jadi bebas, kita bisa pakai mana saja. Pak minta softwarenya, download di internet ya. Nah, ini ya. Semuanya ada semua di internet. Nah, ini kalau misalnya kita sorot di pojokan sini ada tulisannya 150 kali 150. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini namanya foto.png. Oke.
Kita balik ke sini. Nah, ini ya, foto tuh adanya ini. Kita ganti ini tulisan ini jadi foto titik PNG. Salah benar? Hasilnya adalah nih, kita bikin alternate ya. Foto saya. Hasilnya benar apa salah? Ya, hasilnya adalah salah. Kita refresh gini. Tuh, hasilnya salah. Kenapa salah? Karena filenya ada di dalam folder gambar. Kita nulisnya foto. Jadi, kalau ada kesalahan seperti ini, kita cek path dari fotonya itu sesuai apa tidak ya. Nah, kita tulis di sini, ganti gambar slash. Oke. Semoga berhasil. Ya, oke, sudah kembali di sini fotonya ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah ini, tulisan ini. Tulisan ini kita bisa ganti sesuka kita ya. Misalkan kita ganti jadi personal homepage. Ya, personal homepage. Kemudian landing page-nya kita bisa ganti ya, atau kita hapus, atau kita apapun lah. Saya hapus aja lah. Ini ya. Nah, sekarang kita refresh, hasilnya adalah nah, seperti ini. Hasilnya ya. Sekarang lanjutannya adalah si full width background. Di sini tulisannya seperti ini ya. Kita lihat dulu. Tulisan full width background itu adanya di sini ya. Ada kelasnya call LG SIG ya. Kita lihat dulu lah. LG satunya apa sih? Kita lihat hasilnya seperti apa LG 1. Oh, LG 1 jadi sempit. Kita ganti jadi LG 10. Kita lihat LG 10 seperti apa? Oh, LG 10 seperti ini. Kalau tadi asalnya LG 6 ya. Nah, sekarang kita bisa cek dulu penampakannya. Ini adalah penampakannya pada saat dijadikan HP ya. Pada saat di HP seperti ini gambarnya. Kita lihat menunya. Oke. Nah, berarti full width-nya kayaknya lebih cocok kalau misalkan gunakan LG 10 ya. Atau mau kita coba lagi LG-nya 15. Oke, seperti ini. Kita simpan ya tadi. Oke, LG 15 apa hasilnya? LG 15 rada ke kiri. Sekarang kita ganti lagi, misalkan LG 25. Jadi kita belajar mengganti-ganti si call-nya nih, kolomnya, kolom large-nya 25 gitu ya. Nah, ini ya. Jadi udah mentoknya di sini kayaknya ya. Nah, sekarang kita cek lagi di handphonenya, masih benar nggak? Masih benar ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada kelas container my 5. Coba kita ganti jadi 1. Kontainernya itu box kontainernya kita jadiin 1. Kita lihat ya hasilnya. Oh. Kalau kontainernya 1, apa yang berubah? Si full width background-nya naik ke atas. Nah ya, full width background-nya naik ke atas. Kemudian ada section kelasnya file 5. Coba kita jadiin 1. Oke. Oh. Jadi naik ke atas. Silahkan disesuaikan sesuka-sukanya. Oke, saya sukanya kayak gini deh. Sekarang kita lanjutkan lagi yang di bawah sini. Yang di bawah sini
ada ini tuh ada gambar ya, ada gambar bulan sama ada tulisan ini. Ini kalau di online kan nanti nongol lagi gambar bulannya. Coba ya, kita online kan lagi. Wifi-nya kita hidupkan. Oke. Oke, connect ya. Kita refresh. Nah, pada saat internetnya jalan, si bulannya nongol lagi. Itu berarti si bulan ini harus dihapus ya, karena kita nggak butuh. Sekarang kita hapus, caranya itu adanya di sini ya. Ini nih nomor 51 sampai ke bawah footer. Sampai sini ya, footernya jangan dihapus supaya tahu itu footer. Nah, ini. Sekarang kita rubah juga si ininya ya. Copyright-nya. Copyright-nya misalkan oke, seperti ini. Nah, sekarang ada nih Bootstrap core JavaScript-nya ya. Itu diletakkan di CDN javnet di sini ya. Ada di Bootstrap ya. Di sini bundle min.js. Nah, ini kita copy aja ya. Gimana cara download ini? Caranya adalah kita copy. Tujuannya adalah pada saat programnya offline, si script JavaScript ini harus tetap jalan. Nah, caranya kita taruh di sini ya, paste di sini, kita jalankan. Tuh. Ini adalah file si Java bundle min. Apa sih min-nya itu? Min-nya itu dibuat minimalis ya. Minimalisnya itu apa sih? Itu semua spasi, semua enter-nya diambil. Jadi kayak diacak gitu ya. Nah, sekarang cara ambilnya bagaimana? Kita ambil ya, copy aja. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian buka di sini, Ctrl N. Yang baru ya, dipaste. Tuh, hasilnya. Ini hasilnya ya. Hasil mana nih? Hasil Java min-nya. Ini ke kanan ya, ke kanan terus. Nggak bisa baca kita. Karena dia dibuat min. JavaScript-nya dibuat min. Nah, sekarang kita simpan ya. Kalau misalkan nggak min-nya ada di sana ya. Kita simpan, misalkan ini simpan diletakkan di JS. Nah, JS ini ya. Apa namanya? Namanya di sini disamakan aja lah. Ini namanya ya. Ini namanya adalah Bootstrap bundle min. Kita copy sini, kemudian nyampe sini. Oke, ini ya, sini ya. Kita di sini kita paste, kita simpan dulu, Ctrl S. Simpan sini namanya ini. Save. Dah. Nah, ini adalah file JavaScript-nya yang ada di internet sana ya. Yang ada di internet sana, tapi kita sudah pindahkan ke komputer kita. Nah, sekarang editnya apa di sini? Editnya karena tadi namanya sudah diambil ya, kita pindahkan si ininya. Sampai sini ya. Nah, gini. Jadi ada di JS ya, tadi saya simpan di JS, Bootstrap, min, bundle, min, JS. Kalau nggak ada tulisan min-nya, itu nanti bisa dibaca oleh kita dan bisa diedit. Tapi karena ada tulisan min-nya, itu sudah di-encrypt. Bukan encrypt ya, apa sih namanya tuh? Dipersingkat supaya lebih mudah. Supaya susah diedit gitu maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Footernya kita coba diedit satu. Kita edit. Lihat hasilnya, ini sudahan.
kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Tuh ya. Tadi ini PY1 jadinya 1 ya. Kalau misalkan PY2 ini 2. Nah, kayak gini ya. Bebas ya, silahkan dicoba-coba. Di sini ada backgroundnya dark. Ada dark, biasa aja ada default. Ada default ya. Coba kalau default apa ya? Nah, default warnanya gini, putih ya. Nggak enak, malah nggak jadi, hilang. Nah, kita balikan lagi. Ctrl Z. Oke. Ternyata nggak bisa dirubah. Nah, sekarang setelah jadi seperti ini adalah template awalnya supaya kita bisa merubah atau melengkapi isi dari si websitenya. Sekarang kita coba lengkapi. Ini adalah apa ini? Home ya. Ini adalah home-nya. Kita coba edit ya supaya jadi terlihat rada benar. Di sini kita ganti tulisannya. Welcome to my home page. Oke. Dah ya. Misalkan seperti ini aja lah. Saya rubahnya ya. Nanti kalian bagusin yang bagus ya. Tulisannya. Nah, sekarang yang belum ada adalah about, kontak, sama experience. Sekarang kita simpan ulang ya. Kita simpan ulang, caranya tinggal save as. Kemudian di sini jadi about .htm, kita simpan. Nah, ininya kita ganti about me. Oke. Kemudian kontaknya kita simpan di sini, kontak .htm. Oke. Di sini my kontak. Oke. Udah. Kemudian satu lagi experience ya, kita simpan. Sini save as experience. Oke. Ya. Di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita klik about. Sini hasilnya seperti ini, about me, kontak, my kontak, experience. Nah, sekarang sudah jadi ya. Semuanya udah jadi, fit seperti ini. Tuh, kalau untuk web itu harusnya memang harus fit seperti ini ya. Antara atas sampai bawah itu kalau bisa kelihatan si footernya. Tapi kalau misalkan panjang, boleh. Asal jangan terlalu panjang. Kalau misalkan terlalu panjang, itu nanti scrollnya terlalu jauh ya. Kalau misalkan scrollnya terlalu jauh, si usernya akan kelelahan, capek untuk bisa melihatnya. Nah, ini ada about, ini ada kontak, ini ada experience. Ini adalah homepage sederhana yang bisa kalian buat ya. Nah, misalkan saya mau ganti nih si latar belakangnya. Bisa. Misalkan cara ganti latar belakang. Cara ganti latar belakang kita cari dulu fotonya yang kira-kira pas. Misalkan nih fotonya ini. Ya. Kita paste ke tempatnya. Mana tadi pastenya? Oh. C. Exam. Kemudian htdoc, kemudian mana personal, bukan personal, namanya homepage, gambar sini ya. Nah, ini kan tulisannya besar semua ya, kecilin lah
Misalkan namanya wall aja. Tipenya apa nih? Kita lihat, kita sorot aja JPEG ya. Wall tipenya JPEG. Kita ganti wallnya jadi sini ya, wall JPEG. Nah, ini karena ada copyrightnya ya, punya apa ini? Punya Lovik ya. Coba kita ganti. Mana nih? Udah ganti belum? Oh, kita gantinya satu-satu ya. Ini kan adanya di experience, berarti kita harus open satu-satu. Ini adalah salah satu kelemahan dari model tanpa modular. Nanti kita akan bahas modular itu di pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah. Nanti kita buat supaya kita rubah satu itu rubah semua. Kalau ini rubahnya satu-satu. Ada berapa yang harus dirubah? Ada 4. Ini ya, masih wallpaper. Ini nih adanya di about. Coba kita cek ya. About, gambarnya udah ganti. Kontak, gambarnya nggak ganti. Experience, gambarnya udah ganti. Nah, di sini jadi bisa gonta-ganti sih gambarnya. Ya, bisa gonta-ganti gambarnya misalkan sesuai dengan yang kalau about mau gambarnya ini, kalau misalkan kontak mau gambarnya ini, kalau experience mau gambarnya ini. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh full dari pembuatan personal homepage. Baik, selanjutnya sudah 1 jam ya. Oke, sudah 1 jam, nggak apa-apa. Masih kuat? Saya minum dulu. Oke, kita lanjutkan di materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini adalah calon jawaban dari kuis ya. Calon jawaban dari kuis. Soalnya adalah buat tutorial untuk membuat media pembelajaran dengan template Bootstrap gitu. Nah, sekarang boleh menggunakan templatenya yang ini atau bisa download yang lainnya. Supaya tidak bosen, saya download lagi yang baru ya. Ini saya back dulu. Tadi ini ya, yang ini nih, clean blog ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat preview seperti ini. Nah, ini adalah penampakannya ya. Media pembelajaran pas banget, di sini ada gambarnya buku. Nah, di sininya sudah ada 1 ya, tapi tidak ada footernya. Oke, no problem. Nah, sekarang ini selanjutnya kita mau, kita lihat dulu di tampilan tablet. Tampilan tablet seperti ini. Ya, masih sama lah ya. Tablet sama dengan laptop. Kemudian tampilan HP. Ini seperti ini. Oke. Sekarang kita download. Nah, tuh bunyi downloadnya seperti itu. Oke. Kita download dulu. Rada lama ya. Sambil menunggu. Bentar. Ini berapa mega? Cukup besar ya. 44 mega. Atau berapa ini? Oh, 50 mega. Bentar ya. Ya, nanti tugasnya boleh menggunakan template apapun ya. Suka-suka supaya kalian bisa bereksperimen, supaya kalian bisa gunakan banyak template.
Atau misalkan mau menggunakan template yang luar biasa nih, yang keren nih, admin template. Nah, admin template nih keren banget tuh ya, ada banyak ya. Misalkan kita gunakan yang mana nih, yang ini aja dulu deh. Kita lihat yang sebelah kiri tuh, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini memang template buat admin ya, template buat admin, jadi bagus sekali. Di sini udah dilengkapi dengan grafik, template cara buat grafik, kemudian di sini cara buat card ya. Kemudian menunya pun bisa seperti ini tuh. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, nanti kalian coba ya belajar sendiri untuk ngoprek ini. Untuk ngoprek menu dari dashboard admin. Oh, sudah sampai ya. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu supaya nggak pusing. Oh iya, ini ada yang ketinggalan nih. Ini title-nya harusnya diganti. Title-nya jangan seperti ini. Personal homepage title-nya harus sesuai ya. Jadi di sini nih title-nya indeks ini ya, nggak semua indeks, semuanya ya. Nah, di sini nih harus diganti. Ini diganti. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi semua title-nya jangan kayak tadi. Itu kelabasan ya, apa sih, kelihatan kelewat ya. Kelewat, jadi template-nya masih nongol di situ, kan malu ya. Nah, di sini diganti. Judulnya diganti jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah download ya, downloadnya ini. Coba kita copy, kemudian kita paste di C ya. Kita mulai baru ya. Kita mulai baru, copy paste di C. Oke. Sini. Sini. Paste di sini. Nah, udah ya. Nah, setelah dipaste, kemudian kita ekstrak seperti ini. Oke. Nah, hasilnya adalah ini. Wow. Ini sudah banyak ya. Isinya banyak sekali nih. Kita lihat dulu ya. Ntar kita edit dulu. Jadi enggak nih? Kayaknya enggak jalan nih. Ini kita edit dulu. Misalkan jadi media. Oke. Kita coba dulu. Semoga jalan. Kalau nggak jalan, ganti. Media pembelajaran. Kita panggil aja langsung ya. Di sini media pembelajaran. Oke. Nah, ini ada tulisan layout home background. Oke, apaan sih? Kita lihat dulu. Ternyata ini tidak langsung bisa dibuat, saudara. Oh, background index JPEG. Ini bohongan ya, nggak ada tuh isinya. Sekarang kita lihat lagi si about juga sama, bohongan. Oh, ini tidak ada ya. Ini tidak ada ternyata template-nya. Ini template-nya bohongan. Ini namanya fake template. Ya, template-nya tidak bisa digunakan. Kagak ada isinya atau tidak benar downloadnya. Oke. Sekarang kita hapus saja. Nah, hapus saja. Kita dibohongin ya. Kita dibohongin ternyata. Atau downloadnya salah. Gak tahu ya. Nah, sekarang saya udah download nih sebenarnya. Ada lagi namanya kreatif. Kita lihat dulu. Nah, yang kayak ini ya. Ini tuh yang mana nih? Yang ini ya.
template yang mana nih? Nah, ini kreatif ya. Ini template yang ini. Kita lihat dulu hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke. Oh, ini rada ruwet nih ya. Rada ruwet. Mau lanjut? Boleh, lanjut. Sekarang kita akan buat dari template-nya adalah ini. Kalau template-nya ini berarti dia sudah modelnya seperti ini ya. Oh, susah ternyata. Baik. Ini nggak cocok ya, nggak cocok kalau misalkan dibuat seperti tadi. Kita cari lagi template-nya. Oke, namanya juga belajar. Kita cari lagi landing page aja ya, yang sederhana. Ini nih kayaknya nih. Atau yang paling atas nih. Agensi. Ini aja, coba. Kita lihat preview. Oke. Nah, ini juga sama ya. Dia langsung ngambil ke bawah. Nggak apa-apa lah. Udahlah, capek nyarinya ya. Kita ambil saja yang ini. Tuh ya, bagus ya. Kita ambil saja yang ini. Kita download. Yang tadi udah lama, tapi nggak bener ya. Dibohongin. Nggak apa-apa. Kita lihat. Download. Ada di sini. Ini ya. Kita cut aja supaya bisa langsung masuk ke CAT-doc. Sini. Paste. Kemudian kita ekstrak. Oke. Nanti jangan nanya rekomendasi ya. Suka-suka kalian ya. Bikin template itu suka-suka ya. Jangan ngomong rekomendasi. Kalau nanya rekomendasi, saya rekomendasikan template-nya yang admin ya, biar bagus. Media media aja lah, biar jangan panjang-panjang ya. Namanya adalah media. Kita coba cek dulu. Tes ombak. Oh, kayak gini, bagus. Oke. Jalan ya. Nah, sekarang kita mau buat ya. Kita buat supaya bersih lah, dimatikan semua. Kita buat di sini. Langsung kita buka di sini ya. Oke, di sini no. Di sini no. Ya, tutup dulu supaya nggak pusing. Oke. Nah, sekarang kita edit gambarnya ya. Kita edit dulu indeksnya. Kita edit dulu. Nah, ini ya. Title-nya kan tadi agensi. Nah, sekarang kita ganti title-nya jadi media pembelajaran. Media pembelajaran. Saya mau buat media pembelajaran integral. Media pembelajaran integral. Saya udah siapkan integralnya ya. Nah, sekarang lihat di sini JavaScript-nya ada di internet, font-nya juga ada di internet. Ini semua ada di internet ya. Caranya sama kayak yang tadi ya. Kalau mau menggunakan font ini berarti harus download dari internet ya. Fontnya harus di-download. Kalau enggak, dia akan kasih default-nya saja. Default-nya ya nggak kelihatan apa-apa. Kita coba baca ya. Media. Enter. Nah, ini hasilnya ya. Media pembelajaran integral. Nah, maksudnya tuh ini nih. Tulisan-tulisan bagus ini kayak gini. Kalau misalkan nggak ada internetnya, kayaknya berubah. Kita coba matikan internetnya. Oke.
Ini supaya real ya. Kalau di rumah kalian kan pasti nggak pakai internet. Nah, oh ternyata masih ada ya bawaannya ya. Oke, nggak pakai internet nggak masalah ternyata. Nah, ini ya. Ini dikasih contoh gambar nih. Cantik, contoh gambarnya banyak. Nah, di sini dia tidak ada footer. Nanti kita buat footer ya. Oke. Lanjutkan lagi. Kita baca ya. Ini ikonya boleh kalian bikin sendiri ikonya. Gimana cara bikinnya? Nah, ikonya coba ya kita nyeleneh sedikit ya. Ikonya pakai ini. Saya punya foto dari yang tadi. Segerombolan sini aja saya copy ya. Ini gambar ini saya copy ke gambar yang di sini di media. Oke, sini. Nah, di sini ada gambar. Coba kita ganti ya ikonya jadi gambar. Ini kan ngambil dari aset. Kita ganti jadi gambar foto titik PNG. Mau nggak ya? Mau kali ya? Mau lah. Ini gambarnya kan gini. Oh, ada gambarnya di sini jadinya ya. Jadi gambarnya nggak bosen gambar itu. Jadi kita bisa ganti gambar foto kalian aja. Sekarang kita lanjutkan. Ini navbarnya ya, navbarnya seperti ini. Nanti ada cara untuk merubah navbar, ganti gambar, ganti warna ya. Misalkan warnanya bosan, itu bisa diganti. Nah, lihat di sini ada cara lain ya. Ada cara lain, kita bisa buat link seperti ini. Kita lihat dulu ya. Pada saat kita ini kita refresh ya. Pada saat kita klik service, di sini linknya kan hidup ya. Pada saat kita klik service, maka akan masuk ke service. Di sini sudah ada penanda si service-nya itu, jadi pada saat diklik dia akan lari ke service. Pada saat kita klik portofolio, dia akan masuk ke portofolio. About, team, kontak. Nah, di sini kayak seperti ini ya. Kalau bootstrap dia balik lagi ke depan seperti ini. Page top. Jadi nanti tulisan bootstrap ini kita ganti start bootstrapnya saja. Tapi fungsinya masih tetap ya. Dia kalau diklik dia lari ke atas. Oke, kita mulai dari bootstrapnya dulu. Mana tadi tulisan bootstrap? Bootstrap brand ya. Bootstrap tuh adanya brand. Bentar. Oh, logo navbar. Ternyata kita lihat dulu. Ini jadi ternyata si start bootstrap ini ternyata bukan tulisan, tapi gambar ini. Ini gambar tulisan. Kita ganti ya. Kita ganti adanya di sini. Adanya nih tulisan ini nih, aset navbar logo. Jadi logo tadi si nav itu bisa diganti jadi gambar ya. Kita ganti. Kalau tadi kan Saluki personal homepage, kalau ini kan gambar. Kita ganti. Ini jadi tulisan aja. Judulnya adalah media pembelajaran integral online atau Darlung ya. Darlung apa Darling? Oke, kita lihat sini. Nah, gini, jelek ya. Apa-apa lah. Jangan ada integralnya kali ya. Oke, nggak enak ada integralnya. Kita buang aja lah ininya. Oke, dipantas-pantas lah ya. Nah, media pembelajaran. Sekarang di sini kita mulai dari sini ya.
It's nice to meet you-nya kita ganti aja dulu. Jadi sini ya. Ini linknya nanti kita jadi link-link yang akan kita mau buat. Ini ada masthead. Kita coba lihat sini. Welcome to our studio. Lihat, welcome to our studio. Pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja lah. Seperti ini, bebas lah ya, nanti kalian bisa ganti-ganti. Integral. Oh, terdengar ada kucing bulat. Oh, ini ya. Selamat datang di media pembelajaran integral. Oke. Terus bentar. Apa ini? Tell me more. Oh, tell me more ya. Tell me more-nya kita hapus saja. Kita nggak ada tell me more. Oke. Nah, sekarang div ini punya kontainer ya di sini ya. Kita lihat, klik sini. Oh ya, temennya ini ya. Gitu ya, cari nyari temennya tuh kepalanya diklik, nanti dia akan nyari temennya. Nah, sekarang selamat datang di media pembelajaran integral. Gambarnya masa dompet gitu ya, gak enak. Kita cari deh integral tuh apa sih? Integral. Online lupa. Hidupin dulu. Oke, udah online. Kita cari integral. Gambar. Waduh, gak ada yang bagus. Ruwet semua. Jangan integral ya. Mathematics. Wallpaper HD. Nah, kan bagus nih. Mana? Pilih yang mana? Tadi hitam sama hitam ya. Ini aja lah. Oke. Sekarang di sini save image as. Oke. Pindahin ke C. Semoga suaranya nggak hilang-hilang ya, soalnya mix-nya terlalu dekat nih. Kadang-kadang jadi susah. Mana examnya? Examnya ada di sini. htdoc, media, gambar, mat. Ya. Mat JPEG. Sekarang kita lihat di sini. Ini gambarnya mana ya? Kita cek sini ke atas. Mana gambarnya? Gambarnya ada di mana nih ngumpetnya nih? Kita mau ganti gambar. Nggak ketemu. Susah ya nyari gambarnya ya. Kita coba dilihat lah dari tempatnya. Di sini ada aset, ada IMG, ada mana nih? Ini ya, ada header BG. Ntar isinya apa gambar ini? Nah, ini ya, adanya header BG. Namanya header BG. Kita coba carilah tulisan itu. Ctrl F, header. Fine. Mana? Gak ketemu. Nah, ini. Bukan. Nggak mau. BG.
find next. Mana nih? Sengaja ya, biar kalian tahu nih. Sengaja apa cari? Oke, nggak apa-apa lah. Apa tadi tuh? Header BG. Apa sih tulisannya? Bentar ya. Saya cari. Harus ditambah dulu matanya. Oh, namanya header min BG. Ada di asset. Oke, asset header. Asset IMG. Header min BG. Nggak ada. Tapi gambarnya ada. Oke. Diumpetin kemana ini? Foto. Bentar. Ada di mana nih? Masthead. Oke, kontainer masthead. Ada di sini nih. Image gambar foto. Ini bagus nih templatenya nih. Templatenya bagus, susah untuk dibongkar. Kita simpan dulu. Kita refresh dulu. Yang penting sudah di-download. Oke. Ini tapi nggak ketemu ada di mana. Harus dibuka. Ternyata itu disimpan di sini. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini adanya di style ya. Di style. Kita lihat. Ntar ke bawah. Body. Oke, margin 0. Kita cari di sini. Oh, ketemu kan di sini. Jadi backgroundnya ngumpet ada di aset, ya. Backgroundnya ngumpet di aset. Terus bagaimana caranya untuk menggantinya? Ya diganti saja. Ganti saja ada di gambar /mat. Nah, kalau nggak salah ini ya. Coba kita lihat. Mana nih? Oh, service ajaran. Oh, nggak mau dari sini. Kita reload indeksnya. Index.html. Tetap saudara tidak mau. Ini ada di URL-nya. Nggak ada ininya kali. Ini masih nggak ganti. Ini bener nggak yang diedit nih? Oke. Gambar mat. Ntar gambar bener nggak? Bentar. Media. Gambar. Oh, gambar ini mat CPG. Berarti posisinya adalah kayak gini kayaknya nih. Oh, coba kita clear dulu ya. Bentar.
kita clear cookiesnya dulu. Oh ya, wah jelek ternyata. Jadi tadi kenapa nggak bisa ganti, karena filenya itu disimpan di cookies. Nah, sekarang cara gantinya tadi ya. Cara gantinya tadi di sini URL-nya, posisinya itu kan kita lagi ada di gambar. Nah, salah, neranginnya bukan di situ. Di sini ya, media gitu ya. Nah, media itu gambarnya ada di dalam gambar, sedangkan filenya ada di CSS. Nah, untuk memanggil dari si gambar sini masuk ke sini, berarti dia harus mundur dulu ke root. Mundur dulu ke root itu perintahnya titik-titik ini ya, titik-titik slash. Kemudian dia itu dari CSS itu titik-titik itu masuk ke sini, kemudian masuk ke gambar. Nah, tulis dulu gambar, kemudian masuk ke sini. Tuh, ini gambarnya. Nah, sekarang ganti wallpapernya jadi wall aja. Jangan matte. Wall. Ini ya. Kita refresh sini. Nah, masih jadi. Oke, bagusan ini ternyata. Nah, bagusan ini. Jadi media pembelajaran seperti ini. Oke. Kemudian kita hapus ya. Ini dia langsung otomatis kayak gini. Nah, ini adalah bentuk yang kedua ya. Jadi kalau misalkan yang tadi personal homepage itu kita buat filenya banyak. Tapi kalau ini enggak. Kita buat dalam satu file landing page, tapi untuk banyak ini ya. Untuk banyak menu dalam satu file. Nah, sekarang kita rubah aja lah langsung dari sini. Nanti saya buatkan satu tutorial lagi yang tidak seperti ini ya. Saya ganti tutorialnya yang dengan menggunakan banyak file. Ini kelemahannya adalah kalau misalkan materinya seperti ini saya udah siapkan materinya. Nih ya, tuh panjang kayak gini. Ini ruwet nih. Kalau dalam satu file nanti akan susah banget masangnya. Ya, akan susah banget. Nanti kalau misalkan ini sementara dulu aja ya. Ini stylenya saya tutup. Oke. Kita mulai dari sini ya. Si service-nya tadi kita ganti jadi misalkan ini kita ganti jadi kompetensi. Oke. Nah, si kompetensi ini dia lari ke menu kompetensi. Kita coba ganti dulu ya. Satu dulu. Jalan beres. Kompetensi. Oke. Kita coba jalankan. Nah, ini kan kompetensi nih. Kalau kita klik kompetensi, nggak kemana-mana. Karena si kompetensi ini nggak ada. Ya, kompetensi ini nggak ada. Nah, ini ya. Si kompetensi. Ini kompetensi. Kompetensi itu tidak ada di sini. Jadi dia nge-refer ternyata. Ini ya. Kita klik sini. Ini namanya kompetensi nih. Saya klik kompetensi, nggak kemana-mana. Harusnya kan larinya ke, kalau portofolio lari ke sini kan. Kalau kompetensi, harusnya ke kompetensi. Tapi kenapa nggak jalan? Karena di sininya tidak ada yang namanya kompetensi. Lihat sini ke bawah. Nah. Page section. Nah, page sectionnya nggak ada nih. ID kompetensi itu nggak ada. Coba kita ganti ya. Ini jadinya kompetensi. Salah nulisnya. Kompetensi ini ya. Kita coba cek ID-nya, kita ganti sudah. Kita refresh. Kita klik sini ya, biar naik ke atas. Ini ya. Kita klik kompetensi. Bener kan? Bisa masuk sini. Berarti ini kita manggilnya ID-nya. Kita ganti ya. Ininya jadi kompetensi. Ini kompetensi. Terus tuh ya. Kemudian portofolionya kita ganti.
awalnya jangan portofolio kan, apa sih, kompetensi, terus habis kompetensi kemudian materi, kemudian indikator, kemudian materi dan pembahasan. Salah ya, nggak apa-apa lah. Ini peta konsep ya, peta konsep, kemudian di sini ada latihan. Nah, ini yang harus dibuat nanti ya. Jadi ada kompetensi, indikator, materi, pembahasan. Nah, sekarang kita tinggal ganti aja semua. Nah, cuman supaya lebih gampang, tadi kan yang paling enak dibuat tuh adalah si sectionnya yang ini ya. Si sectionnya kompetensi. Nih, kompetensi sampai sini. Ini portfolio grid. Kemudian bawah lagi ini about. Ini tim. Ini kontak. Ini lagi nih. Kontak sampai mana? Sampai footer. Sekarang kita hapus aja deh. Kita hapus aja semua. Hapusnya sampai mana nih? Portofolio. Kita sampai kompetensi ya. Kita hanya pakai kompetensi aja. Mana nih udah top? Kepanjangan. Service, section service. Nah, sampai sini ya. Sampai 81. Jadi dari 81 sampai di bawahnya footer kita delete. Nah, ini ya. Jadi paling belakangnya footer nantinya. Kita cek sini. Nah, sekarang kita lihat sini. Kita lihat ke atas lagi. Klik kompetensi ini. Portfolio. Oh, tuh ya. Nah, ini ya. Pas klik indikator. Ini kagak ada yang jalan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti kita akan copy si ininya. Si sectionnya kita copy jadi di copy. Ini copy 1, 2, 3, 4. Di copy 4 kali. Jadi si sectionnya kita copy. Nanti ID-nya kita ganti. Ini ya. Sectionnya kita copy 4 kali. Ini copy 1, ganti dulu supaya nggak lupa. Kompetensinya dijadikan apa? Tadi tuh indikator. Bener nggak indikator? Indikator ya, ini belum diganti nih. Indikator. Jadi di sini yang dipanggilnya adalah ID-nya. Indikator, materi, kemudian peta konsep ya, jangan pakai spasi. Kemudian di sini jadi latihan. Oke. Kita tes dulu ya satu ya. Oke, ke atas ini indikator. Tuh, udah jadi ya. Kompetensi. Oke, indikator. Berarti yang indikatornya nanti tinggal diganti. Kita ganti ini indikator, berarti ini indikator. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini indikator. Dan seterusnya. Nah, ini kita hanya mempunyai satu file saja, yaitu file indeks saja. Semuanya bekerja pakai ID. Boleh seperti ini, ya, boleh seperti ini. Tapi kalau diisi, ininya sudah diisi, ini sangat sulit sekali, ya, sangat sulit sekali untuk
membacanya karena filenya itu kan panjang nih. Nih, filenya kan panjang kayak gini. Kemudian di dalamnya ada gambar dan lain-lain. Nah, susah. Kalau itu untuk diterjemahkan dalam satu file itu akan sangat susah sekali. Jadi, yang paling mudah gaya template-nya itu kayak yang tadi, kayak yang pertama. Pakai banyak file ya supaya mudah. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan ya. Silahkan dibuat latihan nih. Percis kayak yang kompetensi ini. Ini masih belum jalan, ini masih belum jalan, ini masih belum jalan. Silahkan dilanjutkan. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 2 jam ya. Jadi cukup melelahkan. Nanti untuk pembahasan kuisnya akan dilanjutkan dengan template yang lebih sesuai ya. Kalau ini hanya untuk menunjukkan bahwa membuat web itu bisa juga dalam satu file. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan di pembahasan berikutnya tentang Bootstrap ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.